Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi dengan Bapak Erik Iskandar Tambun, mengajarkan bidang studi Bahasa Indonesia. Baik, pagi hari ini kita akan melanjutkan materi kita, yakni tentang mencipta cerita fantasi. Nah, di pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal apa itu cerita fantasi, ciri-ciri maupun jenis-jenisnya. Nah, untuk pertemuan ini kita akan memperdalam tentang materi cerita fantasi. Sebelum Bapak masuk kepada unsur-unsur cerita fantasi tersebut, nah Bapak ingin mengingatkan kembali bahwa kemarin kita membahas tentang jenis-jenis cerita fantasi itu ada dua, ada fantasi total dan ada fantasi irisan. Namun ada satu bagian lagi bahwa fantasi itu bisa juga dikategorikan ke dalam dua jenis, dari segi cara perlakuannya ya. Ada dia disebut sebagai fantasi aktif dan ada juga disebut sebagai fantasi pasif. Nah, fantasi aktif adalah imajinasi yang dikendalikan oleh pikiran kita sendiri. Artinya ketika kita berimajinasi itu tidak terlepas dari apa yang kita pikirkan. Artinya sudah kita rencanakan. Nah, apa contohnya? Contohnya itu seperti ketika kita melukis. Ketika kita menggambar, tentu ada objek yang sudah kita pikirkan, kemudian kita tuangkan ke dalam sebuah karya. Itu adalah contoh fantasi aktif, dikendalikan pikiran dan memiliki hasil. Kemudian yang kedua, fantasi pasif. Fantasi pasif adalah imajinasi yang tidak dikendalikan oleh pikiran. Emang bisa Pak, berfantasi itu tidak dikendalikan oleh pikiran? Bisa. Contohnya ketika anak-anak kami sedang melamun, itu adalah fantasi pasif. Ketika kita melamun, itu adalah suatu tindakan yang tidak kita sadari. Nah, itu adalah contoh fantasi pasif. Jadi nanti ketika ada menemukan soal tentang fantasi aktif dan pasif, anak-anak kami tidak lagi merasa kebingungan. Nah, materi kita selanjutnya adalah unsur-unsur cerita fantasi. Nah, unsur cerita fantasi itu dibagi ke dalam dua bagian, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Nah, kalau dikatakan unsur intrinsik, berarti dia unsur yang ada di dalam karya sastra tersebut. Langsung anak-anak kami ingat saja, in itu di dalam, berarti di dalam karya sastra itu. Kalau unsur ekstrinsik berarti di luar dari penciptaan karya sastra itu. Nah, kalau unsur intrinsik, dia dimulai daripada tema, amanat, latar, tokoh dan penokohan, ada alur, konflik, dan sudut pandang. Sementara dari segi ekstrinsik, ada bahasa, latar belakang pengarang, dan nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi tersebut. Nah, mari kita bahas satu persatu. Unsur intrinsik yang pertama itu adalah tema. Nah, tema ini adalah gagasan ataupun ide yang melatar belakangi keseluruhan cerita yang ada pada cerita fantasi ataupun cerpen. Nah, itu sama. Jadi, tema ini adalah fondasi ataupun penggerak untuk mengembangkan sebuah cerita. Jadi bisa dikatakan bahwa tema ini adalah gagasannya, idenya untuk mengembangkan sebuah cerita. Nah, yang kedua ada tokoh dan penokohan. Kalau disebutkan tokoh, itu berbeda ya dengan penokohan. Kalau tokoh, dia itu adalah pelakunya, ataupun orang yang ada di dalam sebuah cerita tersebut. Sedangkan penokohan, ini adalah penentuan watak ataupun sifat tokoh yang ada dalam cerita. Jadi watak yang diberikan itu bisa digambarkan dalam sebuah ucapan, dalam sebuah pemikiran, ataupun pandangan melihat suatu masalah. Jadi tokoh itu bisa kita bedakan sebagai tokoh utama atau disebut protagonis, tokoh antagonis, dan tritagonis. Tapi kalau penokohan itu langsung diingat saja
bahwa penokohan itu adalah karakternya, sifatnya. Boleh kita nilai dari segi pengucapannya, dari cara dia berpikir dalam menanggapi suatu masalah. Nah, yang ketiga, alur. Tentu anak-anak kami sudah paham sebelumnya bahwa alur itu adalah jalan cerita. Jadi, jalan cerita mulai dari awal sampai akhir. Alur ini bisa dimulai dari awal sampai akhir itu dari urutan waktunya. Itu disebut alur maju, kemudian ada alur mundur, kemudian ada alur campuran. Kalau dia alur maju berarti urutan waktunya ke depan. Misalnya dimulai dari hari ini, besok, kemudian besoknya, atau lusa, dan selanjutnya. Kalau dia alur mundur, berarti rentetan ceritanya ataupun urutan ceritanya itu dia pertama membahas masa sekarang, kemudian balik kepada masa lampau. Dan yang ketiga, alur campuran. Ini biasanya gabungan antara masa yang sekarang atau kurun waktu yang saat ini dengan masa lampau, kemudian kembali lagi ke masa yang sekarang. Itu adalah alur campuran. Jadi jalan ceritanya itu penggabungan antara masa yang lampau dengan masa yang sekarang, kemudian kembali lagi. Itu mengenai alur. Nah, kalau kita lihat biasanya film-film di dalam film action ataupun film-film dari luar, mereka sering menggunakan alur campuran. Nah, kemudian yang keempat itu adalah latar, atau bahasa lainnya disebut dengan setting. Nah, setting ataupun latar ini mengacu kepada waktu, suasana maupun tempat, ya. Jadi kita bisa melihat latar tempatnya di mana, waktunya maupun suasana. Tetapi perlu anak-anak kami pahami bahwa penggunaan latar ini tidak selamanya disampaikan secara langsung. Tidak selamanya dikatakan, pagi hari kami pergi ke Helvetia. Tidak selamanya latar waktu itu disampaikan secara jelas. Bisa juga disampaikan dengan cara yang implisit, ia tidak secara langsung. Misalnya, ibuku pergi ke pasar ketika ayam itu berkokok. Nah, kita tahu bahwa ayam itu misalnya berkokok pagi hari. Dari sana kita bisa mengacu bahwa latar waktunya itu adalah pagi hari. Jadi, penyampaian setting ataupun latar itu tidak selamanya disampaikan secara gamblang. Nah, yang kelima itu adalah sudut pandang. Sudut pandang ini adalah cara pengarang melibatkan dirinya ke dalam cerita. Jadi boleh sudut pandang orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga. Biasanya kalau dia sudut pandang orang pertama akan menggunakan kata aku. Untuk kedua, biasanya dia menggunakan kamu, dia, ya. Kalau ketiga bisa juga menggunakan kata mereka ataupun nama. Nah, untuk sudut pandang akan kita perdalam di pertemuan selanjutnya. Nah, yang keenam, amanat. Amanat ini adalah pesan moral. Jadi, amanat ini biasanya bisa kita ambil ketika kita sudah membaca keseluruhan isi cerita. Ketika kita belum membaca secara keseluruhan, maka jangan berharap kita bisa menafsirkan pesan moralnya itu secara keseluruhan akan baik, ya. Jadi kita membaca dulu terlebih dahulu, kemudian dari apa yang kita baca kita bisa menarik apa yang menjadi pesan moral dari sebuah cerita. Nah, itu adalah unsur intrinsik. Kemudian kita masuk kepada unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik cerita fantasi itu ada dua. Yang pertama itu dari latar belakang penulisnya, yang kedua nilai-nilai yang terkandung dalam cerita tersebut, ya. Nah, unsur ekstrinsik cerita fantasi yang pertama adalah latar belakang penulis. Latar belakang penulis ini adalah faktor dari dalam diri penulisnya yang mendorong si penulis itu membuat sebuah cerita fantasi. Jadi apakah apa yang dia alami bisa dia tuangkan ke dalam cerita. Nah, itu adalah latar belakangnya. Misalnya ketika si penulis merasa sedih, dia bisa menuliskan sebuah cerita fantasi. Ketika dia merasa bahagia, dia bisa menuliskan cerita fantasi. Nah, itu dari dalam dirinya, ya. Itulah yang disebut latar belakangnya.
Jadi, latar belakang penulis ini bisa ditinjau dari beberapa faktor. Pertama, riwayat hidup si penulis. Yang kedua, kondisi psikologinya. Yang ketiga, aliran sastra penulis. Artinya, dia latar belakangnya apakah dia dari seorang sastrawan atau tidak. Nah, di situ bisa kita lihat nanti cara dia menuliskan sebuah cerita. Kemudian ada nilai-nilai yang terkandung. Nilai-nilai yang terkandung dalam cerita fantasi itu ada nilai agama, ada nilai sosialnya, ada nilai moral maupun nilai budayanya, ya. Jadi itu adalah unsur-unsur ekstrinsik yang membangun sebuah cerita fantasi. Nah, untuk pertemuan ini kita hanya membahas unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sebuah cerita fantasi. Nah, semoga apa yang sudah Bapak terangkan, apa yang sudah Bapak jelaskan pagi hari ini bisa menambah wawasan anak-anak kami. Dan apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan secara langsung kepada Bapak, boleh melalui jaringan WA atau boleh melalui media sosial yang lain secara pribadi. Sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi, salam sehat.